Shalom saudara-saudara yang setia bersaat teduh untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan damai sejahteranya yang melimpah, sehingga kita memiliki kekuatan yang menopang kita di saat-saat kita merasa lemah. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus yang bertata di sorga, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur atas segala kasih karunia dan kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami tidur, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan baik. Tetapi mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, dan kami mau berdoa bagi mereka. Kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan yang diderita oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkau mengadakan mujizat dan memakai perpanjangan tangan para dokter dan tenaga medis untuk menjadi sarana kesembuhan-Mu. Kami percaya ada kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi setiap pergumulan yang sedang dialami saudara-saudara kami. Kiranya tangan-Mu menolong mereka dengan kuat kuasa-Mu. Kiranya tersedia jalan keluar bagi setiap permasalahan, dan Engkau memberikan kekuatan untuk bisa melewatinya. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa menguatkan iman kami semua. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu bagi kami dan saudara-saudara kami. Dan sekarang tiba saatnya untuk kami memasuki saat teduh dan bersekutu dengan-Mu. Berkatilah kami dengan hati dan pikiran yang bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan. Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat Alkitab yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, kita bisa mendapati ada dua kehendak Allah, yaitu kehendak Allah yang pertama adalah supaya semua orang diselamatkan. 1 Yohanes 2 ayat 1-2 berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, semua orang tanpa kecuali, karena Kristus datang untuk mati bagi dosa seluruh dunia. Allah menawarkan keselamatan bagi semua manusia, namun manusia memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan itu. Ada 3 alasan mengapa Allah ingin kita diselamatkan, yaitu alasan yang pertama adalah kasih. Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Alasan utama mengapa Allah ingin kita diselamatkan adalah karena Ia mengasihi kita. Allah tidak menciptakan kita untuk mengalami kematian,
Bahkan neraka diciptakan untuk menghukum iblis dan para malaikat yang jatuh, bukan untuk menghukum manusia. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat manusia mengalami kematian secara fisik maupun rohani, sehingga Allah harus menyediakan jalan keluar untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, yaitu melalui kematian Kristus. Inilah wujud kasih Allah yang paling besar bagi kita. Alasan yang kedua adalah menunjukkan kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Allah yang paling besar ditunjukkan lewat keputusan-Nya untuk menyelamatkan umat manusia dengan memberikan Kristus untuk menggantikan kita. Kristus tidak mati untuk iblis dan para malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, melainkan mati untuk menyelamatkan manusia yang lemah seperti kita. Inilah wujud kasih karunia Allah yang paling besar bagi kita. Alasan yang ketiga adalah mengerjakan pekerjaan baik yang memuliakan Allah. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan bukan hanya untuk menerima kehidupan yang kekal, tetapi juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Allah. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan menunjukkan bahwa kuasa dan kekuatan Allah bisa memampukan manusia yang lemah seperti kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersamanya, sehingga nyata bahwa bukan kekuatan kita, melainkan kekuatan Allah yang memampukan kita. Kehendak Allah yang kedua adalah supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah ingin kita bukan hanya diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal, melainkan supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus, tersedia banyak hal-hal lain bagi kita, di antaranya adalah kesembuhan, kecukupan, kekuatan, penghiburan, pemulihan, dan lain sebagainya. Allah ingin kita menerima semuanya itu, bukan hanya keselamatan saja. Allah ingin kita menjalani hidup yang dipenuhi dengan buah-buah yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mengasihi seseorang, maka kita mempedulikan kehendak orang itu dan akan melakukannya semampu kita. Demikian juga apabila kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan kehendak Allah, yaitu supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah dan menyenangkan hatinya dengan melakukan kehendak-Nya. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah menyingkapkan hal-hal yang terselubung dan tersembunyi oleh karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini di hadapan-Mu. Kami memohon campur tangan-Mu dalam hal-hal yang akan kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini, dan kiranya tangan-Mu selalu menyertai, menaungi dan menopang kami. Terima kasih ya Bapa.
Kami membawa juga seluruh kebutuhan hidup kami kepadamu. Kami berdoa memohon Engkau mencukupi semua yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bapa, saat ini kami juga mau mendoakan Indonesia. Kami memohon berkat-berkat-Mu yang terbaik bagi bangsa kami. Kami memohon perlindungan dari bahaya apapun, termasuk bencana alam dan iklim yang buruk. Kiranya tangan-Mu senantiasa menaungi Indonesia seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.